Pesan Padre Pio 10 Maret. Tuhan kita terkadang membuat Anda merasakan beban salib. Beban ini tampaknya tak tertahankan, tetapi Anda memikulnya karena dalam kasih dan belas kasihannya Tuhan membantumu dan memberimu kekuatan. Pesan Padre Pio hari ini itu diambil dari Consigli Exhortationi di Padre Pio da Pietrelcina yang menyoroti bagaimana Tuhan mengizinkan kita merasakan beban salib yang berat, bahkan mungkin terasa tidak tertahankan. Namun belas kasih-Nya Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan kekuatan dan pertolongan agar kita mampu memikul beban tersebut. Ada bahasa lain yang dipakai Padre Pio dalam pesan ini. Salib memang berat yang membuatmu terhuyung-huyung bahkan hampir jatuh, tetapi kekuatannya menopangmu. Di dalam pesan Padre Pio hari pertama juga disampaikan bahwa suatu keistimewaan bagimu mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Yesus tidak akan membiarkanmu menderita dan Dia akan menghampirimu, menghiburmu, dan memberkatimu dengan pelbagai anugerah bagi jiwa-jiwamu. Nah, itu disampaikan pada novena hari pertama. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Saudari-saudaraku semua, pesan ini mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristiani. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari penderitaan, tetapi Dia memberikan rahmat yang cukup agar kita mampu bertahan. Beban yang terasa berat sebenarnya menjadi sarana untuk semakin dekat dengannya. Karena dalam kelemahan kita semakin mengandalkan Tuhan. Pasti saudara-saudaraku pernah mengalami hal seperti ini ya. Kalau kita lihat kaitannya di dalam Kitab Suci, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yang juga setiap malam kita doakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita menyimak kembali pesan-pesan Padre Pio ini rujukannya kembali ke ayat yang itu lagi karena berkaitan dengan penderitaan. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun kita menghadapi penderitaan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan menerima kelegaan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Penderitaan memungkinkan kita mengalami kekuatan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita terus merasa kita mampu dan kita tidak mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan tidak membiarkan kita menderita tanpa tujuan.
Tuhan mengizinkan ya penderitaan untuk membentuk kita dan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Tidak ada penderitaan yang sia-sia. Lalu bagaimana refleksi pesan ini bagi kita semua? Penderitaan sebagai jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Di dalam penderitaan kita belajar ya untuk mengandalkan Tuhan daripada kekuatan kita sendiri. Seperti Yesus yang memikul salibnya, kita juga dipanggil untuk menerima penderitaan dengan iman karena Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Tadi ya di dalam pesan hari pertama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun ya terkadang terasa seakan kita sendirian dalam penderitaan. Tuhan selalu hadir dan memberikan kita kekuatan. Rasa-rasanya kita sendiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan ada di sisi kita. Kita dipanggil untuk percaya bahwa di balik setiap salib ada kasih Tuhan dan belas kasih Tuhan. Penderitaan bukan akhir tetapi sarana pertumbuhan rohani. Salib yang kita pikul dalam hidup itu bukan hukuman, tetapi anugerah yang membawa kita semakin dekat dengan Kristus. Seperti Bapak rohani kita, Padre Pio, yang mengalami penderitaan besar ya 50 tahun dengan stigmata yang sangat menyakitkan. Namun Padre Pio tetap setia. Kita juga dipanggil untuk dalam iman. Pesan Padre Pio hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan iman. Tetapi kita tidak pernah sendirian. Tuhan memberi kita kekuatan dan rahmat agar kita mampu memikulnya. Dengan mengandalkan Tuhan, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dalam iman dan kasih. Sudah hampir ya 10 hari lebih kita mendengar terus penderitaan. Kita tahu Padre Pio 50 tahun mengalami penderitaan. Tidak saja fisiknya, tetapi juga secara emosi, jiwa, mentalnya. Semua mengalami penderitaan. Dikucilkan, difitnah. Dan Padre Pio mengajak kita, tetaplah setia dan taat. Semoga pesan Padre Pio hari ini menginspirasi kita. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.